pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Saya Maria Cleopatra Renata Darasrani dari kelas 10H SMAK Santo Fransiskus Saverius Ruteng. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mendaur ulang atau cara merecycle sampah. Di sini saya menggunakan sampah plastik sebagai objek yang akan saya jelaskan. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui itu sampah plastik merupakan sampah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Sampah plastik teman-teman akan menjadi masalah yang signifikan bagi lingkungan karena sampah plastik itu dapat mengancam kehidupan makhluk hidup dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Bahkan teman-teman, untuk sebagian besar sampah plastik itu sama sekali tidak bisa hilang dari muka bumi. Terlebih seperti yang seperti kita tahu teman-teman, sebagian besar dari sampah plastik ini berasal dari minyak bumi, di mana merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui sebagian kecil apa itu sampah plastik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dan cara kita membantu penyebaran sampah plastik di sekitar kita. Oke teman-teman, sampah plastik itu merupakan sampah yang dapat didaur ulang, tapi ada juga yang tidak dapat didaur. Kita itu dalam membantu penyebaran proses dari penyebaran sampah plastik itu, kita harus mencegah atau memerlukan semaksimal mungkin, intinya kita itu mencegah semaksimal mungkin penyebaran dari sampah plastik, karena proses daur ulang merupakan proses yang sangat panjang teman-teman dan memerlukan banyak energi, sehingga jalan terbaik itu mencegah penyebaran sampah plastik semaksimal mungkin. Oke, setelah kita mengetahui cara mencegah dari penyebaran sampah plastik di sekitar kita, selanjutnya saya akan menjelaskan cara dalam merecycle sampah. Oke teman-teman, yang pertama itu koleksi. Jadi cara pertama untuk merecycle sampah itu, yang pertama itu koleksi teman-teman. Dalam proses daur ulang, kita itu mengumpulkan material atau plastik yang didaur. Ya, kita itu dapat mengumpulkan material atau plastik yang akan didaur teman-teman. Di saat inilah para pelaku daur ulang akan mengumpulkan sisa konsumsi plastik dari rumah tangga maupun industri untuk mereka jadikan satu. Maka dari itu, kemudahan keefektifan proses ini dalam proses setelah ini sangat bergantung dan bagaimana kita memilih dan memilah sampah dari rumah. Oke, langkah kedua teman-teman, sortir. Jadi setelah kita memilah sampah plastik yang dikumpulkan, pelaku dari daur ulang akan menyortir dengan lebih detail berdasarkan beberapa item yang akan dimulai dan jenis plastik atau bahan pembuatan, warna plastik, kandungan resin, atau bahkan cara pembuatannya. Proses ini akan menjadi salah satu bagian penting karena jenis plastik yang berbeda harus diproses dengan cara yang berbeda pula. Mungkin teman-teman memilah secara detail itu seperti menantang untuk kita untuk melakukan dari rumah teman-teman. Namun tidak ada salahnya untuk mengubah pengetahuan dan siapa tahu dapat mempraktekkan juga sehingga meringankan beban dari pelaku daur ulang. Ketiga teman-teman, pencucian. Setelah sortir teman-teman, ada pencucian. Pencucian sampah itu teman-teman bertujuan untuk menghilangkan sisa kotoran dari sampahnya, yaitu sampah yang kotoran atau segala sesuatu yang tidak terbuat dari plastik. Oke teman-teman, sebagian besar dari kemasan plastik ini tidak memiliki label atau perekat atau bahkan sisa makanan yang tidak dapat didaur ulang. Oke teman-teman, yang keempat, resizing. Oke, jadi resizing ini teman-teman, sampah plastik yang sudah disortir dan dicuci, kemudian dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil. Hal ini akan memudahkan proses pembentukan menjadi kesempatan kembali untuk dibersihkan agar tidak tercampur dengan bahan non-plastik. Oke teman-teman, yang kelima, pemilahan plastik. Jadi teman-teman, setelah proses raising itu, langkah selanjutnya pemilahan plastik. Pada saat ini pemilahan sampah itu menjadi serpihan-serpihan plastik yang diuji untuk menentukan kualitasnya. Oke teman-teman, kualitas pertama yang diuji itu dalam sampah plastik kepadatan. Jadi kepadatan dari kualitas pertama itu merupakan serpihan plastik. Pengujian ini seperti yang dilakukan dengan memasukkan serpihan-serpihan plastik ke dalam wadah besar yang berisi air teman-teman.
partikel yang kurang padat akan mengapung, sementara partikel yang padat akan tenggelam. Oke teman-teman, pengujian selanjutnya yaitu adalah proses penggolongan udara, yaitu proses untuk mengukur seberapa besar atau kecil sebuah partikel dengan memasukkan material itu ke dalam ruang berisikan udara untuk disortir. Teman-teman, pengujian ini teman-teman dilakukan dengan menjatuhkan partikel plastik ke dalam ruang yang berisi udara. Partikel yang lebih kecil teman-teman akan terbang ke atas, sedangkan partikel yang lebih besar akan terbang rendah ke bawah. Oke, yang terakhir teman-teman, proses penggabungan. Jadi teman-teman, langkah terakhir dari proses daur ulang sampah plastik yaitu penggabungan, di mana teman-teman serpihan dari plastik yang dihancurkan itu dan dilebur menjadi pelet plastik. Kemudian teman-teman, pelet plastik tersebut diangkut ke perusahaan manufaktur teman-teman, di mana perusahaan itu merupakan perusahaan plastik dan siap digunakan kembali untuk memproduksi produk bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, itu adalah 6 tahap yang biasa dilakukan untuk proses daur ulang sampah. Panjang dan tidak mudah ya teman-teman. Belum lagi kalau karbon emisinya, yang emisi yang dihasilkan ya teman-teman. Oke teman-teman, beberapa produk juga memang sedikit sulit dicari alternatif teman-teman. Banyak juga yang ada alternatifnya. Kita juga harus kritis dalam terus bertanya pilihan apa yang terbaik teman-teman. Ingat bahwa daur ulang adalah jalan yang terakhir. Kita juga teman-teman harus mengingat bahwa daur ulang plastik itu merupakan jalan terakhir dari proses pendauran dari sampah plastik teman-teman. Oke, kita juga harus punya kesadaran sendiri teman-teman, karena kita juga tidak harus mengandalkan proses pendaur ulangan sampah plastik. Kita juga harus membantu para pendaur ulang sampah, yaitu seperti mengurangi penggunaan sampah plastik di sekitar kita. Karena dalam mendaur ulang sampah plastik itu teman-teman tidak mudah. Justru kita juga harus membantu dalam mengurangi penggunaan sampah plastik. Oke teman-teman, itu saja penjelasan materi dalam merecycle sampah dari saya. Sekian dan terima kasih.